Assalamualaikum. Hai, saya Nafriana Khairina dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transportasi zat melalui membran. secara umum, mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh sebuah membran yang disebut membran sel. Selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transport zat. Membran sel berguna dalam menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi ion dalam sel untuk kegiatan enzim, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun, dan memasok ion-ion yang penting dalam kegiatan saraf dan otot. Membran sel tersusun atas senyawa fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Sifat membran sel adalah semi-permeable, yang hanya dilewati oleh beberapa zat saja. Ada dua macam cara transport melalui membran, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terdiri dari difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Sedangkan transport aktif terdiri dari pompa ion, kontrasport, endositosis, dan eksositosis. Pertama, kita akan membahas mengenai transport pasif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Pertama, kita akan membahas transport pasif melalui difusi. Jika kita membuka botol minyak wangi atau parfum, molekul gas parfum akan segera menyebar dalam ruangan dan masuk ke dalam sel-sel sensor pada hidung, sehingga kita akan mencium aromanya. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Berikutnya, kita akan membahas mengenai difusi terbantu atau difusi dipermudah. Difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membantu saluran protein dan protein transport pada membran sel. Mekanisme difusi dipermudah adalah sebagai berikut. Yang pertama, difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Banyak molekul polar yang berukuran besar, misalnya asam amino dan glukosa, dan ion, misalnya K+, Na+, dan Cl-, tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf, sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Selanjutnya yaitu difusi yang dipermudah oleh protein transport. Protein transport memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Berikutnya, kita akan membahas tentang osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang konsentrasi lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan pelarut, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan pelarut. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, yaitu adenosin trifosfat. Pertama, kita akan membahas pompa ion terlebih dahulu. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma, menggunakan sumber energi berupa ATP. Adenosin trifosfat dapat mentransfer gugus fosfat terminalnya ke protein transport, sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein transport. Perubahan konformasi tersebut membuat ion dapat diikat atau dilepaskan. Setiap membran plasma memiliki potensial membran, yaitu energi potensial listrik yang timbul akibat distribusi anoin dan kation yang tidak sama pada sisi membran yang berlawanan.
Sitoplasma bermuatan negatif, sedangkan fluida ekstraseluler bermuatan positif. Potensial membran berkisar antara 50 sampai 200 mV, bertindak sebagai baterai atau sumber energi yang memengaruhi transfer substansi bermuatan. Contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. Selanjutnya, kita akan membahas kotranspor. Kotranspor adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotranspor dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh kotranspor yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel dengan cara menggabungkan vasikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transport yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Berbeda dengan eksositosis, endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Langkah-langkahnya pada dasarnya merupakan kebalikan dari eksositosis. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Endositosis terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu fagositosis. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar, yaitu vakuola. Contohnya saat amoeba proteus memakan bakteri. Yang kedua yaitu pinositosis. Pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. Biasanya terjadi di sel-sel kelenjar dan ekskresi. Yang ketiga yaitu endositosis yang terbantu atau yang diperantarai. Endositosis yang diperantarai reseptor ini terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma, kemudian membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Misalnya penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan.